Apa yang paling membanggakan dari Pak Ate? Ini SMA nih, SMA belum cerita nih saya. SMA itu saya sama. Kayaknya saya di kuliah juga gitu, gagap dulu. Jadi tingkat 1, SMA kelas 1, SMA kelas 2 itu saya nggak berprestasi lah, biasa aja. Dia masih lingkup ya kategori biasa. Saya itu 5 besar. Agak sombong gitu. Berarti yang dikatakan terbaik itu 1 Pak ya? Yang 2, 3 besar itu saya tuh itu memang bawaan kan, bawaan itu. Ya SMA tuh saya gagap juga, kelas 1, kelas 2 gagap lagi gitu. Kelas 1 sampai kelas 3 saya pesona lagi. Wah, saya nggak ada lawan lah. Wah, yang kelas 3 itu saya tuh satu-satunya yang keterima di TB. Nah itu Pak, makanya Pak. Legend itu waktu itu setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun SMA 1. Ya, kalau nggak saya kakak kelas saya nggak ada yang ITB. Selama 5 tahun ke bawah, ke atas. Berarti Pak, oh iya, rekor pecah telur saya. Pecah telur. Jadi waktu itu ada dong, ada yang bisa masuk ITB. Dari maksudnya dari SMA daerah kan, iya, kalau ITB kan susah banget Pak ya. Sampai sekarang masih susah. Susah banget biasanya. Nah itu pecah telur. Itu saya kayak kalau apa namanya maafin balap motor itu menikung di tikungan saya. Di tikungan. Jadi waktu itu saya nggak terlalu berprestasi. Ada 1-2 yang keren ya berprestasi gitu. Saya karena saya agak-agak linglung itu, saya nggak mengejar ke sana. Berarti tapi waktu WPTN saya kejar ITB gitu. Dulu masih seleksinya masih seleksi bukan jalur undangan apa ya? Bukan. Seleksi MPTN gitu. MPTN masih melaksanakan tugas Pak? Ya, masih tes yang itu. Perang itu. Saya kira dari jalur prestasi. Enggak. Belum ada setahu saya. Kalau ada juga mungkin Temanggung nggak kejangkau lah ya. Ya mungkin ya masih kalah lah sama yang di kota-kota besar Pak ya. Saya cukup waktu itu terkenal lah di Temanggung. Ada ya gitu ya SMA di Temanggung itu ada. Masuk ITB gitu. Berarti terkenal se-kabupaten Pak. Sepet lah. Sepet kayaknya ya, minimal di kalangan anak-anak SMA gitu. Pasti kan dulu orang pintar kan pasti punya idola. Enggak ada. Kalau saya itu jomblo sejak zaman lahir. Oh gitu Pak? Iya, saya itu enggak jomblo dari SD, SMP, SMA itu jomblo. Berarti nggak tertarik sama bukan. Gak laku tuh. ada taksiran, ada SMP, ada pasti lah itu pasti lah normal apa ya. SMA itu naksir beberapa orang ya beberapa orang itu ya normal. Tapi kasih tak sampai lah, nggak tahu apa ya saya nggak tahu. Atau yang jelas nggak berani ngomong lah. Pak Ate mungkin nggak ada usaha ya. Nggak berani lebih tepatnya saya culun. Kan ada ya sisi kita cuma bisa second admirer lah. Ya. Mostly saya second admirer. Ya, tapi kan SMP sama. Tapi kan kayak gitu waktu di sekolah kan bisa menghambat prestasi atau gimana Pak ya? Ya. Ya tahu. Pak Ate mungkin berpikiran kayak gitu juga Pak? Enggak juga, saya pas tingkat terakhir doang baru sadar saya harus jadi orang lah. Ya waktu kelas 2 ya naksir ya nembak juga. Tapi nggak kesampaian ya. Tapi saya ada sisi nakalnya juga. Kayak namanya juga itu kenal sama kan Temanggung pada rokok itu ya kenal gitu. Terus kemudian ada dulu masih ada narkoba gitu ya kenal temennya ada, tapi nggak berinteraksi. Tapi orang lagi main itu kan masih dulu kan masih belum ada hukumnya Pak. Belum ada hukumnya dulu belum ada hukumnya. Tapi Pak Ate masih nongkrong lah sebelumnya. Nongkrong. Tapi misalkan orang latihan band gitu saya ikut sebagai penonton gitu. Nggak ikut main Pak? Nggak ikut. Tapi kan sekarang Pak Ate kalau sekarang saya musikalis banget. Itu nanti part 3 tuh atau part 2 nanti. Atau sehabisnya lah nanti dipotong-potong Pak Didi itu serang. Ya Pak. Itu saya punya reason itu kenapa saya punya musik.
Ya, biasanya kan waktu kecil kan semua orang kan punya cita-cita. Kalau Pak Ade dulu apa Pak cita-citanya? Saya dulu apa ya? Bapak ibu saya mendesain saya pengen jadi polisi atau tentara. Karena bapak itu lahir petani, jadi guru, tapi sering dulu istilahnya bosnya, misalkan bapak kan orang petani, jadi ikut sama orang lain gitu. Orang lain itu polisi. Oh, Semacam buruh tani. ya semacam bukan jadi mobil lah, kerja di rumah. Oh gitu. Apa namanya tinggal sebagai batu-batu, ngajarin ngaji, tapi dia diizinkan sekolah gitu. Gitu. Terus waktu itu dia karena terkenal sebagai orang kasihan itu bawa saya itu jadi guru ngaji di komplek-komplek Kalibata ya. Oh iya, Yang di Jakarta, Pak. yang isinya polisi-polisi jenderal-jenderal itu. Oh, mungkin dari situ Pak Ade termotivasi. Pengen ada anaknya jadi polisi. Jadi kalau misalkan ada lomba apa namanya itu dandan, belinya baju polisi. Tapi saya karena nggak dapat filmnya. Tapi adik bapak saya polisi, anak-anaknya empat-empatnya polisi semua. Karena ikut bapak dulu. Adik bapak saya tuh, kamu daripada di Temanggung jadi petani ikut saya aja gitu. Jadi di kader adik bapak saya tuh. Jadi kader sama sebagai cowok juga. Tapi kan kalau dari sisi itu kan pasti kedisiplinan nomor satu. Iya. Oh saya terkenal cukup disiplin karena bapak keras juga gitu. Bukan mungkin disiplin more or less lah. More or less itu saya punya target gitu. Target harus berarti saya dulu cita-cita kecil apa ya? Kayaknya saya jadi orang pinter aja, dosen balik gitu. Jadi kayak saya nggak punya apa-apanya, saya jadi orang ya mungkin profesor kali ya mungkin. Sekarang hampir Pak ya. Pokoknya semacam dosen gitu lah. Pokoknya orang yang punya itu. Jadi bayangan saya kuliah di luar negeri itu udah ada sejak saya SD SMP. Udah hebat sekali Pak. Iya, saya tuh udah bayang 2 negara saya itu, kalau nggak Jerman, Jepang, udah itu aja. Kenapa Pak kok 2 negara itu? Jerman kan Habibie. Jepang karena banyak produk Jepang aja. Dari awal tuh saya cuma itu aja negara. Oke, saya kira Pak Ade punya tokoh panutan atau gimana? Habibie standar lah itu. Habibie standar. Iya, saya dulu lah. Coba Habibie terbaik lah itu pasti jadilah Habibie Pak teknokrat Indonesia. Nah, ini Pak motivasi Pak Ade, kan Pak Ade ITB Pak ya, kenapa kok ngambil teknik geologi Pak? Ya dulu itu saya itu pas ya, saya more or less hidup saya itu kalau masa saya lihat S1, S2, S3 itu semuanya by design. Maksud itu saya tuh hidup itu nggak asal ngalir, kok ada big desainnya lah. Saya tuh ada. Jadi misalkan saya waktu S1 berapa tahun, saya mau S2, 2 tahun lagi saya harus S2, 2 tahun lagi saya harus S3. Pokoknya sebelum 40 saya sudah doktor. Berarti itu saya punya. Berarti Pak Ade udah punya waiting list lah apa ya, semacam target. Iya. Jadi saya tuh nggak pernah zoom kecuali miss tertentu ya, tapi more or less itu saya punya kayak target-targetan. Contoh kasarnya sekarang, saya misalkan punya duit apapun, saya bisa beli motor, karena itu bukan target saya pasti nggak beli motor. Punya Grand Design gitu. Nah kita kembali ke situ ya. Nah kenapa geologi? Nah sebenarnya saya testimoni di bimbel itu. Oh dulu Pak Ade SMA SMP udah ikut bimbel? Enggak SMP ya ikut, tapi bimbel apa gitu. SMA pas tingkat terakhir doang, pas lagi mau masuk PTN itu loh, itu ada sebulan gitu. Nah itu saya tes pertama masuk ITB nih gitu. Karena skor saya kalau pakai tryout itu jebol terus. Masuk ITB itu dari sebulan itu tiap minggu itu masuk terus. Jadi saya memang ditakdirkan untuk ITB. Nah kembali lagi ke SMA ke situ yang terukur saya ya
geologi ITB. Oh berarti Pak Ate ikut tryout. Oh terus mungkin jurusan ada skornya Pak. Iya. Jadi, mungkin yang paling masuk akal di Masuk akal, terukur, terencana ke situ. Dan saya memang kan saya nggak suka mesin. Elektro saya nggak suka tuh. Makanya saya kalau bagian gini-gini, makanya Pak Ate ngecas jam pintar aja nyuruh saya Pak. saya ngecas jam aja, nggak bisa. Elektro mesin saya, mobil itu kan saya bagian mesin saya nggak ngerti saya. Makanya saya nggak tertarik yang gitu-gitu. Coba kembali ke grand design itu Pak. Nah, kan Pak Ate punya grand design yang dari tahun ini umur segini. Nah itu mulai dibuat dari umur berapa Pak? Pikiran kayak gitu? ITB ya SMA udah sih, saya masuk di kelas 3 saya harus masuk ke ITB, setelah itu kemana kurang lebih ada. Punya rencana gitu. Saya pokoknya harus sekolah di luar negeri itu ada. Nah ya sekarang usaha Pak Ate lah. Nah itu kan nggak cita-cita nggak mudah. Masuk ke ITB lah gitu. Lama dulu masuk ke ITB, Pak Ate gimana? Belajar rajin atau? Wah itu lebih parah lagi Mas. Itu kalau ini nunggu main bola gitu ya. Ini anak-anak berkumpul nih baru 5 orang, saya tungguin di luar, saya nggak ikut ngobrol. Itu SMP itu, SMP SMA. Kalau kuliah menuju kuliah lebih parah lagi saya. Saya di kamar mandi bawa buku Mas. Kamar mandi bawa buku Pak. Modal itu saya baca buku Pak. Oh gitu Pak. Modal itu saya. Bisa berapa menit tuh Pak? Ya lumayan itu kan, lumayan teori apa gitu. Dan itu yang saya baca yang memang untuk remembering gitu. Misalkan pelajaran IPS atau pas bagian matematika tapi bagian apanya. Pasti ulang-ulang terus sampai di keluar kepala gitu. Keluar kepala. Saya sebenarnya ya kalau saya melihat UMPT ini kayaknya saya bisa masuk mesin atau apa bisa. Kayaknya ya waktu lihat skornya lumayan kan. Tapi nomor berapa Pak? Waktu seleksi ITB itu kayaknya nggak bagus-bagus amat. Nah kuliah ITB lagi-lagi tahun pertama saya chaos. Masih adaptasi. Orang ITB itu Mas ya, yang pinter-pinter itu juga suka main juga gitu. Saya itu udah belajar masih nilainya jelek gitu. Tapi orang-orang tuh ada yang main basket gitu ya, ikut basket gitu. Tapi ini IP-nya bagus itu, banyak yang kayak gitu kan. Ini kan sebel gitu. Nah itu banyak ITB itu. Nah, respon orang tua Pak, kan dari kecil kan desain sebagai ABRI ya, TNI atau Polri. Kalau Pak Ate masuk ITB, Oh enggak, didukung ke 100%. Karena dari awal saya udah secara fisik saya kesulitan kan, saya pakai kacamata. Kelas 3 SD udah pakai kacamata. Ya itu nggak bisa sih Pak. Nggak bisa. Kayak apapun nggak bisa. Jadi memang nggak tahu kalau orang tua saya nggak itu enggak. Dan tahu kalau orang tua saya kayaknya nih anak ini nggak kesana juga tahu. Jadi waktu jadi teknokrat juga istilahnya ya dia support 100%. Jadi di ITB 4 tahun, 4,5 tahun lulus langsung PU itu. langsung PU, langsung PNS Pak. Tadi ada proyek-proyek dikit ada. Jadi kan biasanya orang biologi kan di kampus ada proyek dosen atau gimana atau Pak Ate. Nah di kuliah ini saya ada uniknya juga Mas. Wah ini wawancara beneran, ini cuma sama-sama ya doang. kayak TV aja. Nah kuliah itu saya tingkat pertama chaos, IP biasa aja, nggak istimewa sampai 2 tahun. Nah waktu itu ada namanya kuliah lapangan di Kebumen, Kalau sambung, ya sampai itu saya, wah itu I love geologi gitu. mulai cinta biologi di situ. Langsung sekarang sambung kayak gini ya, mati gitu. Saya sudah bisa menata diri lah, karena ya gitulah pokoknya. Saya jalan habis sekarang sambung semua mata kuliah yang C saya ulang. Oh, berarti sebelum Karang Sambung Pak Ate belum terlalu geologi itu apa gitu. Nggak tahu mau dibawa kemana, hidup saya juga nggak tahu. Tujuannya belum tahu Pak. Belum tahu. Tapi memang ke PUP-1 itu udah ada. PUP itu sudah suka. Saya pernah kerja praktek di Pertamina, itu nggak dapat feel-nya.
Oil pak, oil minyak atau minyak gitu. Tugas air saya pun minyak sebenarnya. oh, gitu, bukan Bukan geologi, apa? air tanah gitu, enggak. Stratigrafi minyak, data minyak di Pertamina. Terus saya pernah di Wellset gitu, di sana diajak pembimbing sana, nggak dapat aja, nggak bikin saya jatuh cinta aja. Terus tiba-tiba ke PU ada tantangan